Makanya dalam bahasa simbolik dalam Quran Allah mengatakan, Allah kemudian menurunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya. Siapa yang cawannya lebih besar, dia akan kedapatan air hujan lebih banyak. Siapa yang cawannya kecil akan mendapatkan air hujan ya sesuai dengan ukuran cawannya. Siapa yang datang kepada Allah membawa gayung, dia dapat satu gayung. Siapa datang kepada Allah membawa ember, dia dapat satu ember. Siapa yang datang kepada Allah membawa drum, dia dapat satu drum. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa samudra, dia pun akan mendapatkan cinta dan kasihnya sebesar samudra. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan berarti Allah bertindak sama pada semua orang. Karena setiap kelahiran diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri kita sendiri. Makanya mereka yang sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Biasanya hidupnya menjadi lelah. Bahkan berjuang untuk dicintai oleh orang lain pun, ya, membuat kebaikan, membuat perubahan pada diri semata-mata karena ingin dicintai orang. Kalau kita melakukan perubahan pada diri kita semata-mata karena kita ingin dicintai orang, maka perubahan kita sebenarnya bukan perubahan tentang diri kita. Itu adalah kita sedang menjadi orang lain. Jadi kalau ayam jago itu punya sifat, ya, kalau sudah dikasih taji di kakinya, kemudian dipertemukan dengan ayam jago yang lain, biasanya dia tidak pernah menghindar. Jarang dua ayam jago yang sudah dikasih taji dalam kontes sabung ayam, kemudian kedua ayam itu menolak, ya, pada bosnya, lalu dia mengatakan saya tidak mau bertarung. Jarang. Biasanya kalau ayam sudah dikasih taji, ya, kemudian dipertemukan dengan jagoannya, dan kemudian majikannya sorak-sorai, pasti dua ayam itu akan bertarung. Dan biasanya dia juga akan cenderung menyakiti ayam yang lain. Sebelum ayam itu betul-betul, ya, kalah, dia tidak akan pernah berhenti bertarung. Padahal lupa dia sebetulnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Dia sedang dikendalikan oleh majikannya. Karena ayam jago ya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu dihasut oleh orang lain, kemudian bertarung dengan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, ya kira-kira ayam jago lah. Bedakan dengan siput. Coba kalau siput, ya, siput disuruh pertandingan lari, ya siput, dia jadi dirinya sendiri. Jarang kemudian siput tiba-tiba mengubah dirinya dari yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi jalan cepat. Enggak, dia jalannya lambat saja. Justru siput sedang ingin menunjukkan pada yang memiliki siput, inilah aku. Ketika dipaksa untuk lari, ya siput santai aja. Tapi suatu saat mungkin di luar pemaksaan kita, tiba-tiba siput naik pohon. Tahu-tahu sudah di puncak pohon aja. Tapi ayam jago nggak pernah naik puncak pohon. Mungkin kita mengira karena ayam jago punya sayap, dia bisa mencapai puncak pohon. Padahal siput itu yang jalannya lambat gitu. Dengan kepercayaan dirinya, menjadi dirinya sendiri, lambat laun dia naik ke puncak pohon. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah menjadi dirinya sendiri, berubah bukan karena ingin dicintai, berubah bukan karena ingin dihormati, berubah bukan karena ingin orang simpati sama dia, berubah karena ingin menjadi dirinya sendiri. Lihat orang seperti itu lama-kelamaan sampai di puncak. Tapi orang yang sering, ya, membiarkan dirinya menjadi apa kata orang tentang dirinya, biasanya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Itulah yang sering kita lupakan. Ya, yang sering kita lupakan. Itu sebabnya yang pertama, ya, dan yang paling utama dalam proses menghadirkan Allah adalah proses mengenali Allah. Jadi berulang-ulang saya mengatakan cara mengenal Allah yang paling jitu adalah dari Allahnya itu sendiri. Mengenal Allah jangan lewat buku. Mengenal Allah apalagi lewat orang. Mengenal Allah jangan minta penjelasan pada orang. Karena belum tentu orang yang menjelaskan Allah, dia tahu tentang Allah. Kalau Allah dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Allah. Itu persepsi tentang Allah. Itu sebabnya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. Wa may yattabi'u aksarahum illa dzanna. Inna dzanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon. Zon itu sakwa sangka.
Dan mereka yang mengikuti sesuai dengan sakwa sangka itu bukanlah mengikuti kebenaran, tapi itu mengikuti persepsinya sendiri yang disebut dengan pembenaran. Cirinya apa? Kalau orang belajar pembenaran biasanya suka berdebat. Kalau orang belajar kebenaran justru perdebatan dibebaskan oleh kebenarannya sendiri. Ciri orang yang belajar kebenaran biasanya tidak pernah berdebat. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, ya sudah tidak tergoda dengan apa kata orang tentang dirinya sendiri, maka peluang untuk menjadi diri sendiri menjadi sangat besar. Lama-kelamaan sudah sampai di puncak aja. Jalan walaupun pelan tapi pasti. Itu yang pertama. Jadi hambatan utama menghadirkan Allah itu karena yang pertama kita tidak mengenal Dia. Akibatnya kita pun tidak menegakkan hak-haknya. Padahal kalau kita menyadari tujuan utama kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Kalau tujuan kita dicipta oleh Allah untuk Allah, maka tugasnya kita kan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Biarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan menggunakan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Di situ banyak yang salah. Lalu doa menjadi cara mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan Dia. Saat Allah tidak mengikuti keinginan Dia, Dia sebut Allah tidak mengabulkan doa Dia. Padahal sesungguhnya setiap permintaan pasti Allah kabulkan. Cuman kita tidak mengerti setiap pengkabulan Allah. Karena setiap pengkabulan Allah itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya diproses sama Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Allah ingin hadir bersama orang sabar itu. Ingin menyatu dengan Dia. Makanya caranya oleh Allah, mohon maaf ya, dipasangkan mungkin kita dengan orang yang kurang sabar. Dipasangkan dengan tetangga yang kurang sabar. Dipasangkan dengan teman bekerja yang kurang sabar. Ditakdirkan juga punya anak-anak yang kurang sabar. Begitu dibaca, ya Allah, ternyata kehadiran mereka semua adalah cara Engkau mengabulkan doaku. Karena suatu saat aku akan menjadi orang yang sabar. Setelah aku menjadi orang yang sabar, sesabar Engkau, maka Engkau menjadi hadir. Itu kuncinya doa. Makanya kalau sudah sampai di titik itu, yang terakhir kan doa cuma satu, hasbi Allah. Cukuplah Engkau. Agak panjang sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi yang paling pendek dari doanya para nabi, para rasul, cuma satu, hasbi Allah. Kapan hasbi Allah itu meluncur dari mulut kita? Bukan rekayasa, tapi tepat pada saat kita sudah bisa mengubah seluruh penderitaan, bukan sesuatu yang memenderitakan kita lagi. Makanya agama harus mengubah sudut pandang yang memenderitakan menjadi sudut pandang yang tidak memenderitakan. Karena segala penderitaan berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kita lupa ya selama ini dikiranya penderitaan itu di luar. Padahal penderitaan itu adanya di sudut pandang pikiran kita. Makanya saat kita berhasil mengubah sudut pandang pikiran kita dari pikiran yang memenderitakan menjadi pikiran yang mendamaikan, yang menenteramkan, karena kita sudah bisa memahami, sudah bisa menerima, maka ujungnya kita juga akan rela berkorban. Itulah cinta kepada Allah. Yang kedua kata Ibrahim bin Adam, dia sering membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengerti apa-apa dari bacaannya. Mari kita lihat kembali posisi Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu petunjuk. Kalau dia petunjuk berarti fungsinya Al-Quran untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan rahasianya Allah. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah. Untuk apa? Supaya kita sampai kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah, tujuan kita ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Sekarang saya mau kasih sedikit renungan. Banyak gak orang kalau ditanya, apa sih pedoman hidupmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Betul? Apakah cukup kita mengakui pedoman hidup saya Quran, pedoman hidup saya Quran, sementara kita tidak pernah menyadari apa sih isinya Quran? Coba kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Apa sih isinya Al-Fatihah? Itu aja yang sederhana.
Sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang sholat setiap rakaatnya kelewat gak baca Al-Fatihah tidak sah rakaatnya. Apa pesan Rasulullah? Lalu kita bangga karena sudah baca Al-Fatihah setiap rakaat? No, itu dimensi luar. Dimensi dalamnya apa? Kenapa setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah? Kalau kita cuma sekedar baca Al-Fatihah, tetapi kita tidak mengerti esensi Al-Fatihah, bahkan kita tidak bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam sholat itu, sholat kita juga akan menjadi rakaat-rakaat yang tersia-siakan. Apa pesan Al-Fatihah? Dari katanya sendiri sudah luar biasa. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi setiap rakaat harus membuka kesadaran kita. Setiap rakaat harus membuka rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat harus meningkatkan kesadaran kita. Setiap rakaat harus meninggikan kesadaran kita. Harusnya kan begitu. Tapi coba kita baca Quran, surat Al-Fatihah setiap rakaat. Bahkan cepat-cepat bacanya. Tidak pernah menyadari esensinya. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, Al-Fatihah ya biasa saja. Makanya di Al-Fatihah itu manusia cuma dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dapat nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang tidak tahu jalan. Yang tidak jauh jalan akibatnya jadi tersesat. Siapa yang dapat nikmat? Yang dapat nikmat cuma 4 menurut Al-Fatihah. Yang pertama para solihin, yang kedua para syuhada, yang ketiga para siddiqin, yang keempat para nabi. Siapa yang dimurkai? Mereka yang sudah dapat gelar solihin, yang sudah dapat syuhada, yang sudah dapat shodikin, bahkan sudah bisa mengalami pengalamannya Nabi, karena sudah dapat ilmunya Nabi, kembali ke belakang, bahkan mungkar, tidak percaya. Itulah orang yang dimurkai. Dan siapa orang yang tidak tahu jalan? Ya namanya juga orang tidak tahu, pasti kalau dia berjalan tersesat. Ya orang yang tidak tahu, sudah tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mencari tahu, itulah yang menyebabkan seseorang tersesat. Tapi orang yang sedang tersesat, ketika dia bertanya, pasti dia akan bebas dari ketersesatannya. Makanya jangan takut tersesat. Karena takut tersesat membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat, dan kita mau bertanya kepada orang, dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat, saat kita bertanya, maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma 3, yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Kita mau masuk yang mana? Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat, tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Pertanyaannya, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa siddiqin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan, bukan bahasa kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang ngasih gelar Anda solehin? Karena solehin itu gelar dari Allah buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran, Quran apa sih amal soleh? Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah ngasih batasan tentang sunnah Rasul. Batasannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian sekalian, bagi kalian semua, lakum. Siapa lakum itu? Lakum itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah.
itu lakum. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada apa? Uswatun hasanah. Hati-hati, uswatun hasanah itu tidak luas. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu terbatas. Apa itu? Liman kana yarjullah. Cara mencapai Allah. Cara mencapai Allah itu yang dibatasi Quran. Begitu hari ini kita bisa mencapai Allah karena bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari tulisan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari ciptaannya. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari menghafal sifat-sifatnya. Kita tidak mungkin mengingat Allah dari membaca asma-asmanya. Kita hanya akan bisa mengingat Allah dari Allahnya itu sendiri. Makanya perintah sholat di Quran itu kan setelah iman sama yang gaib. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perintah sholat itu setelah kita iman sama yang gaib. Setelah kita iman sama yang gaib, bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata. Mengalami, memahami, meyakini. Setelah sampai di titik itu, baru sholat itu benar. Ketika ditanya siapa yang, Allah mana yang kamu sembah tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan diriku. Bukan Allah ciptaan pikirannya sendiri. Tapi jarang orang yang merenungi dia. Kalau sudah menyebut Allah, rasanya kita sudah beriman kepada Allah. Padahal iman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi yang kedua, banyak yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham petunjuk apa yang dipesankan Al-Quran. Kalau saya kupas isi Al-Quran dalam pertemuan ini tidak mungkin semuanya bisa kita kupas. Tapi paling tidak saya hanya menjelaskan apa sih esensi Al-Fatihah. Apa sih esensi Al-Baqarah misalnya? Setelah Al-Fatihah kenapa Al-Baqarah? Apa esensi Al-Baqarah? Pernah nggak kita menganalisis apa sesungguhnya esensi Al-Baqarah? 286 ayat Al-Baqarah yang dimulai dengan Alif Lam Mim itu. Jangan-jangan begitu baca Alif Lam Mim juga itu nggak ngerti. Padahal penjelasan tentang Alif Lam Mim ada di ayat berikutnya. Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi Alif Lam Mim itu, ya itu kitab. Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan. Karena itu hanya bisa dialami. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Quran. Yang mengambil janji. Yang diangkat gunungnya. Yang ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Dan mengingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Metode untuk mencapai takwa ternyata ada 4. Yang pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunungnya, yang ketiga ditunjukkan sesuatu di gunungnya, yang keempat mengingat yang ditunjukkan, baru takwa. Jadi kalau kita tidak mengalami prosesi itu, bullshit, omong kosong, mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa. Mengaku saja tidak cukup. Mengaku itu yang paling mudah, tapi yang paling sulit apa diaku? Jangan-jangan kita mengatakan sudah menyembah Allah, tapi Allah tidak merasa disembah oleh kita. Karena sepanjang kita menyembah Dia, justru yang kita sembah adalah Tuhan ciptaan kita sendiri. Bukan Tuhan yang maha. Karena kemahaannya aja kadang-kadang sering dibatasi oleh kita sendiri. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita sering tidak percaya kan sama Tuhan. Betul gak? Kadang-kadang sering tidak percaya, tidak yakin. Bahkan kita sering meremehkan diri kita sendiri. Wah itu gak mungkin bisa saya capai. Gak mungkin saya sampai di sana. Gak mungkin saya bisa memiliki itu. Diri kita sendiri diremehkan oleh kita, padahal Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Saat kita meremehkan diri kita, siapa yang sedang diremehkan? Allah. Sesungguhnya Allah mau ngasih banyak sama kita, tapi Allah dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah pikiran kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah kata-kata kita.
Memanjatkan banyak doa tapi tidak mengubah perilaku kita. Padahal doa yang sebenarnya adalah pikiran, kata-kata dan perbuatan. Apa yang kau pikirkan itu yang akan jadi. Karena pikiran tidak pernah berhenti. Orang yang memikirkan keburukan pasti yang akan terjadi pada dirinya. Keburukan demi keburukan. Berapa banyak pun doa-doa mustajab yang dia ungkapkan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Yang terjadi adalah yang dia pikirkan terus menerus. Makanya banyak orang yang sering membicarakan yang tidak suka dalam hidup. Saat bersamaan dia kemudian meminta kepada Allah dihindarkan dari yang tidak dia suka. Doanya cuma sekali tentang yang dia tidak suka. Ya Allah, hindarkan saya dari bencana ini. Satu kali dia ngomong gitu habis sholat. Tapi dia menceritakan yang tidak suka berulang-ulang kepada banyak orang. Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang diucapkan berulang-ulang. Lalu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal sesungguhnya Allah tuh mau mengabulkan doa kita. Tapi saat Allah mau bertindak, Allah dihalang-halangi oleh pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Banyak yang tidak sadar seperti itu. Biasanya kita paling suka kan menceritakan penderitaan-penderitaan hidup kita. Kita paling suka kan biasanya menceritakan kontradiksi dalam hidup kita. Saat kita sedang ditimpa kemalangan, biasanya kita berbagi kemalangan pada semua orang. Jangan lupa saat kita berbagi kemalangan, semakin malang kita. Karena apa? Saat kita menceritakan berulang-ulang, kemalangan itu sedang ditarik oleh kita sendiri. Itu namanya the law of spiritual attraction. Namanya hukum tarik-menarik spiritual. Siapa yang menarik? Mana magnetnya? Magnetnya adalah pikiran kita. Magnetnya adalah kata-kata kita. Magnetnya adalah perbuatan kita. Itu menjadi magnet besar yang menarik semuanya. Maka apapun yang kau alami saat ini dalam hidupmu, engkau sendiri yang menariknya. Allah sang Rabb al-Alamin hanya mengabulkan apa yang kamu mau. Semua yang kau alami dalam hidupmu hari ini itu adalah tarikanmu sendiri. Itu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kita mengerti Al-Fatihah, mengerti Al-Baqarah, mengerti Ali Imran, mengerti An-Nisa, mengerti Al-Maidah, luar biasa. Tapi pernahkah kita membaca satu surat utuh, terintegrasi? Apa sih pesan Al-Baqarah? Kalau kita lihat Al-Baqarah di dalamnya cerita apa? Itu cerita Bani Israel. Cerita perjalanan manusia menuju Tuhan. Kendaraannya adalah Al-Baqarah. Saya tidak mungkin bisa mengurai semua itu. Tapi kalau mau mendengar uraian saya, bisa mendengarkan ceramah-ceramah saya khusus tentang Al-Baqarah, satu surat yang sudah kita bahas. Itu pesan. Banyak gak yang membaca Al-Quran, sibuk saja membaca surat, tapi ketika ditanya apa sih pesan surat itu? Saya dapat surat Pak, ya dari mana? Dari teman saya, di mana? Di Arab. Terus bahasanya bahasa Arab Pak. Sudah dibaca? Sudah Pak. Ngerti? Enggak. Dan merasa puas karena dapat surat dari orang Arab, tulisannya bahasa Arab, dan dia sudah baca tulisannya. Karena dia pinter baca tulisan Arab. Tapi enggak ngerti bahasa Arab. Jadi jangan dulu kemudian kita menjadi orang-orang yang overconfidence. Kalau merasa sudah membaca surat tapi tidak mengerti pesan surat, jangan dulu buru-buru mengatakan kita sudah mendapatkan hudan. Karena selama kita tidak dapat hudan, gak jadi kita jadi orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Makanya coba kalau saya sampaikan ayat-ayat berikut dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 66, ada pesan Allah luar biasa. Pesannya begini, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Orang yang baru membaca itu selintas, apalagi tidak mengerti bahasa Rob, bahasa Tuhan, mungkin jadi salah kaprah. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Wah, ini perintah bunuh diri. Kata Allah dalam ayat itu, hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka akan kuat imanmu. Ayo, gimana cara menerapkan ayat itu? Maka disitulah pentingnya berguru pada orang yang tahu. Jangan berguru pada orang yang mengira-ngira ayat itu. Nanti dikira-kira lagi, salah lagi. Bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu.
Jadi ayat itu perintah buat orang yang masih tinggal di kampung. Yang udah di kota, ya tinggal ditambah aja lampunya. Lalu di ayat lain ada kata-kata begini. Ya. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Pergilah kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambil makanan itu sesukamu. Janganlah kamu berlaku kasar, berlaku lemah lembutlah kamu. Dan jangan sekali-kali kamu menceritakan halmu pada seorang jua pun. Gimana mengamalkannya? Dan Rasul datang kepada Bani Israel. Kemudian Rasul berkata, hai Bani Israel, aku akan menyampaikan mujizat yang Tuhan sampaikan kepadaku. Dan aku akan bentuk kamu yang berasal dari tanah menjadi burung. Dan aku akan meniupnya. Dan nanti kamu akan bisa terbang menjadi burung dengan seizin Allah. Dan tepat saat itu kamu akan dibebaskan dari 3 penyakit. Penyakit buta mata kalbu, penyakit kulit, dan penyakit kematian jiwamu. Quran surat Ali Imran ayat 49. Bagaimana mengamalkan ayat itu? Kok Rasul datang kepada Bani Israel? Yang mau diajarkan apa? Mujizat dari Tuhan agar Bani Israel itu yang terbuat dari tanah dibentuk menjadi burung. Siapa yang dibuat dari tanah? Bukankah kita manusia? Bagaimana tubuh ini dibentuk menjadi burung? Bagaimana bisa terbang? Apa yang terbang? Tubuh mana yang terbang? Kalau enggak ada guru, pusing baca ayat itu. Saya tidak mungkin menyampaikan Quran 30 juz, tapi saya akan menyampaikan clue-cluenya saja. Kalau tanpa mengalami, tanpa memahami, tanpa bantuan seorang yang tahu, kita akan bingung menjelaskan ayat itu. Makanya Allah menjelaskan, hanya ulul albab yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menakwil ayat-ayat mutasabihat. Yang mutasabihat tidak bisa ditakwil dengan oleh orang-orang yang bukan ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sudah bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi siapa ulul albab? Ahlul bait yang sudah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah di mana? Bukan titik. Karena sampai kepada Allah bukan titik. Karena Allah tanpa batas. Makanya jangan sombong lalu mengatakan saya sudah sampai pada Allah. Karena kata sampai berarti membatasi Allah. Allah yang tak terbatas tidak mungkin dikenali dengan cara yang terbatas. Dan untuk mengenali dia tanpa batas. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah pun tanpa batas.